Kenapa? Kita lihat dalam Al-Quran sering sekali banyak dialog-dialog, Bapak Ibu. Ya kan? Coba di dalam Al-Quran itu ada kalimat bertanya kan? Wa ma adruk, ya kan kita bertanya itu. Ya kan? Siapa yang menciptakan? Dan lain sebagainya. Nah, itu membuat apa? Orang yang membaca itu akhirnya berpikir, bukan sekadar menerima informasi secara pasif, sehingga membuat orang berpikir. Al-Quran mengangkat derajat orang yang berilmu. Ini ayatnya sangat familiar. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Menjadilah ayat 11. Makanya sekarang muncul pertanyaan Bapak Ibu. Setiap tahun berapa juta orang di wisuda di Indonesia, tetapi angka pengangguran intelektual lebih tinggi daripada pengangguran yang tidak belajar, punya ijazah kuliah. Nah, itu begitu. Nah, itu perlu diteliti itu. Padahal Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, itu sudah ada Pak yang menelitinya itu. Ya, secara psikologi, salah satu penyebabnya yang mereka ini dapat sarjana tidak mau turun ke bawah, maunya di balik meja, nggak mau memulai sesuatu yang kecil, maunya langsung besar. Nah, itu begitu tuh hasilnya tuh, ada nilai gengsi. Tapi nanti kalau sudah kebentur baru mau. Jadi pengennya dibenturkan dulu itu ya. Ilmu dalam Islam memiliki nilai ibadah ketika digunakan untuk kemaslahatan. Jadi kalau orang itu paham, maka ketika Al-Quran itu menjadi bagian dari dirinya, ditambah lagi dia menuntut ilmu, memberikan apa? Nilai ibadah dan kemaslahatan. Sudah ngaji dapat ibadahnya, kemaslahatan untuk dirinya, kemudahan ilmunya, dan ilmunya akan bermanfaat untuk kesuksesannya. Nah, ini kita coba lihat bagaimana sinergi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Ya. Sholat itu membentuk karakter, sedangkan Al-Quran membentuk cara berpikir. Itu kode etiknya. Jadi orang itu kalau sholat dan baca Quran, maka sholat itu akan membuat dia menjadi orang yang berkarakter, dan akan membentuk dia cara berpikir. Sholat itu melatih fokus, Quran itu mendorong orang berpikir. Maka kalau ini dijadikan satu dan ketemu, dampaknya pada orang menuntut ilmu apa? Konsentrasinya meningkat. Sholat itu menenangkan jiwa, Al-Quran itu menginspirasi. Kalau ini ketemu jadi satu, maka kreativitas akan berkembang. Sholat itu mendisiplinkan waktu, Al-Quran mengajarkan membaca. Jadi satu, disiplin dan membaca, produktivitas pun meningkat. Sholat membentuk akhlak, Al-Quran memberi petunjuk. Kalau ketemu jadi satu, ilmu lebih bermakna. Jadi orang punya ilmu, akhlaknya bagus. Senang nggak Bapak Ibu? Senang nggak? Gelarnya sudah sampai profesor, doktor, usianya masih muda, tapi akhlaknya bagus. Ya. Ujian HPT urut. Sholat menunjukkan kesabaran, nggak tahu siapa ustadznya. Ketemu, mesti dia akan tekun dalam belajar. Nah, maka mungkin sebulan dulu. sholat dan Al-Quran ini jangan dipisahkan. Sholatlah dan ngajilah. Nggak perlu langsung meledak sehari atau 30 juz. Dicicil dari yang sudah kita mampu. Nanti tinggal mampunya berapa? Mampunya sehari 1 halaman, silakan rutinkan sampai hatam. Lihat efeknya. Selesai tingkatkan lagi sampai sehari 1 juz, sampai sehari 3 juz. Kita sudah punya handphone sehingga nggak perlu banyak bawa Al-Quran.
Tapi kalau mau baca Yang pakai ini Al-Quran kayak lebih nikmat kita daripada udah pakai ngaji lama kan, handphone. jadi mungkin Silakan. sudah siap. Gak usah Ya, mah. mungkin loh. Yang kuliah lagi nunggu dosen buka Al-Quran, tadarus. Kenapa harus? Karena betul saya kalau udah mulai serius kan udah. Ya kan? Nah, itu begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari tidak hanya sholat tapi membaca Al-Quran. Nasrul minallah wa barakatuh. Wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ya Putra SPRIMH yang telah menyampaikan kajian Senin sore kali ini terkait pengaruh sholat dan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Baik jemaah sekalian, marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambilkan ya, kan saya Oh iya ya, saya juga bisa ngasih. tapi masih di bawah nanti.